Jadi di abad ke-7 di Indonesia sudah ada tokoh emansipasi wanita yang dipelopori oleh Ratu Sima. Kerajaan Kalingga namanya, sekarang berpusat di Jepara, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman sekalian. Belajar bersama hari ini, sharing informasi, sharing keilmuan. Kita akan menelisik perjalanan sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia yang sangat besar ini. Teman-teman sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah emansipasi wanita. Emansipasi wanita, kesamaan hak antara laki-laki dan wanita, punya derajat yang sama. Ada juga yang mengatakan kesetaraan gender, istilah-istilah untuk mengangkat derajat kaum wanita supaya sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan laki-laki. Dan sering kita ketahui bahwa seolah-olah ini kan, bahkan kita percayai bahwa emansipasi wanita itu berasal dari dunia barat. Begitulah yang berkembang di masyarakat. Kita punya, yaitu Raden Ajeng Kartini, juga tokoh emansipasi wanita. Padahal banyak pejuang-pejuang wanita itu, termasuk Cut Nyatin, Cut Mutia, dan lain-lain, banyak para pejuang wanita di Indonesia. Itu abad ke-19, muncullah emansipasi wanita. Bagaimana dengan belahan dunia yang lain? Apakah juga sudah seperti itu? Kalau kita lihat di Mesir sejarah paling lama di bumi, paling tua, itu pernah terjadi juga emansipasi wanita, di mana yang pemimpin adalah seorang wanita, yaitu Cleopatra. Zamannya Julius Caesar. Cleopatra ini bisa memimpin negara, yaitu negara Mesir, negara besar yang sejarahnya paling tua di muka bumi. Berarti bisa wanita itu memimpin sebuah negara. Berarti sudah ada emansipasi di sana. Kita kembali ke bangsa kita. Apakah sebelum Raden Ajeng Kartini sudah adakah emansipasi wanita? Yang ini yang kita telisik. Setelah kita buka-buka buku literatur, belajar, ternyata pada abad ke-7 ada pimpinan wanita itu di kerajaan Kalingga namanya Ratu Sima. Ratu Sima, yaitu sekitar tahun 674 atau 674 sampai 695 Masehi, berarti abad ke-7. Jadi di abad ke-7 di Indonesia sudah ada tokoh emansipasi wanita yang dipelopori oleh Ratu Sima. Kerajaan Kalingga namanya, sekarang berpusat di Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini juga dari Jepara. Nah, berarti dari Jepara ini Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh emansipasi wanita modern abad ke-19. Sebelum itu jauh, yaitu abad ke-7, sudah ada di Jepara tokoh emansipasi wanita, yaitu Ratu Sima dalam kerajaan Kalingga. Dan terkenal ratu yang adil bijaksana di mancanegara. Kita coba sedikit bagaimana sih keadilan Ratu Sima ini. Diceritakan ada seorang pedagang dari Timur Tengah ini mendengar bagaimana keadilan Ratu Sima ini. Datanglah dia ke Indonesia. Saat itu tentu belum Indonesia, ke kerajaan Kalingga, itu di Jepara sekarang ini. Ternyata benar, rakyatnya tidak ada pencurian, aman, tidak ada kejahatan. Semuanya diperlakukan setara dalam hukum karena adil. Akhirnya diujilah bagaimana kejujuran orang ini dan bagaimana nanti keadilan Ratu Sima. Ditaruh pundi-pundi emas ini di jalan. Berbulan-bulan tidak ada satu pun yang mengambil geleng-geleng ini, si pedagang dari Timur Tengah. Ternyata benar masyarakatnya jujur,
tidak mau mengambil yang bukan miliknya, berarti pimpinannya hebat dan berwibawa sehingga rakyat pun ikut melaksanakan kebijakan dari pemimpin, yaitu kejujuran. Nah, pada suatu hari tidak sengaja, jadi anak Ratu Sima, putra mahkota ini, Pangeran Narayan, karena itu agak di jalan, di pinggir jalan, didoronglah sedikit ke pinggir supaya nggak menghalangi orang lewat dengan kaki kanan. Nah, sampailah berita ini ke Ratu Sima, karena menyentuh yang bukan haknya, maka akan dihukum mati oleh Ratu Sima. Anaknya sendiri. Bayangkan kita bagaimana hebatnya pemimpin wanita kita saat itu. Tapi karena tidak sengaja dan tidak ada niatan mengambil, rakyat memohon agar diampuni. Tapi tetap dilaksanakan hukuman, bukan dibunuh tapi dipotong kakinya. Kaki kanannya yang nginggol itu dipotong oleh Ratu Sima sebatas lutut. Masya Allah. Anaknya sendiri. Itulah contoh keadilan Ratu Sima, Kerajaan Kalingga. Saat itu Islam baru berkembang, yang di negara Arab sekarang, di Mekah dan Madinah baru mulai. Caranya abad ke-7. Berarti abad-abad pertama Hijriah. Di Jawa khususnya, yaitu Indonesia secara umum, Jepara lebih khusus lagi, sudah ada kerajaan, sudah ada tatanan pemerintahan, bahkan wanita lagi yang menjadi ratunya. Dan keadilannya terdengar ke mancanegara. Karena seperti itu pasti juga terjadi hubungan dagang. Kalau terjadi hubungan dagang, bisnis ekonominya naik, rakyat makmur, karena pimpinannya jujur dan adil. Itu sudah rumus. Kalau pimpinan itu jujur adil, yakin rakyat pasti makmur dan tentram. Sudah rumus dalam tatanan pemerintahan. Kalau pimpinannya tidak jujur, tidak adil, pasti rakyat tidak percaya. Ekonominya pun akan berjalan amburadul karena sudah keterkaitan itu. Kalau ekonominya amburadul karena pimpinannya nggak jujur, ya yang susah rakyat. Rakyat pasti sengsara. Nah, ini di Ratu Sima ini terbukti tokoh emansipasi wanita. Mungkin bisa kita angkat seperti itu karena kenyataannya sejarah begitu. Tapi walaupun sudah mati, keturunannya, kalau anak perempuannya itu menikah dengan raja-raja Galuh sehingga merupakan raja-raja yang di Jawa Barat, sedangkan yang Pangeran Narayan itu nanti menurunkan raja-raja di Jawa, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra, termasuk yang bangun Borobudur. Ini keturunannya. Berarti berkah ini menjadi raja-raja sampai ke generasi 10 Wangsa Isana dipindah ke Jawa Timur di daerah Jombang, membuat Wangsa Isana sampai keturunan terakhir yaitu Dharma Wangsa Teguh diserang dari Belambangan, diserang dari Bali, punya menantu namanya Erlangga, berdiri kerajaan Kahuripan Erlangga. Berlanjut keturunannya karena putri mahkotanya menikah dengan Erlangga dengan Mahapatinya Narotama. Kerajaan Kahuripan dibagi dua sehingga dengan Panjalu, perang saudara. Panjalu menang yang ada di Kediri, dirubah menjadi kerajaan Doho dengan zaman keemasan Prabu Jayabaya, masih keturunannya. Kediri nanti diserang Singosari, yaitu pada waktu itu dipimpin oleh Kenaro. Akhirnya pada saat terakhir Raja Kertarajasa atau Kertajaya itu diserang lagi oleh Kediri dengan waktu tentaranya mengirim ke Sumatera, ekspedisi Pamalayu. Menantunya Raden Wijaya melarikan diri ke Trowulan atau Tanah Tarik, menjadilah kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menjadi Demak sampai sekarang menurunkan kerajaan Hamengkubuwono 1 sampai 10. Masih ada generasi, masih ada rentetan. Kalau dulu Mataram Lama, Mataram kuno, yaitu Hindu dan Buddha, Wangsa Sanjaya, Sailendra, sampai Wangsa Isana, berlanjut sampai sekarang di Jogja. Sultan Hamengkubuwono I sampai ke 10. Inilah, kalau gen itu baik, akan membawa kebaikan. Makanya, kalau kita menjadi pemimpin yang baik, adil,
insya Allah generasi kita juga akan seperti itu. Tapi kalau kita zalim, jahat, pasti akan putus keturunan kita, habis kita. Dan itu banyak diceritakan dalam Al-Quran, di mana orang-orang zalim, raja-raja zalim dulu hapus sudah. Bahkan dikenang namanya dengan ketidakbaikan, sementara yang baik dikenang namanya dengan kebaikan. Sebagaimana kalau manusia mati meninggalkan nama, ini yang diharapkan, itu dikenang dalam kebaikan. Itu teman-teman sekalian, menelisik sedikit sejarah bangsa kita. Ternyata di abad ke-7 bangsa kita sudah ada emansipasi wanita. Itu lagi nanti ada di Majapahit, yaitu Dewi Suhita atau Ratu Kencono juga perempuan. Jadi nggak heran sebenarnya bangsa kita itu, tokoh emansipasi wanita itu seyogianya itu dari Indonesia mestinya. Kalau itu kita angkat. Tapi ya itulah yang namanya peradaban, sedikit demi sedikit akan terbukakan, akan dibuka ilmu pengetahuan itu setahap demi setahap. Ini menelisik sebagai kaca, sebagai cermin. Jadi tidak heran kalau bangsa Indonesia juga menghargai, menghormati wanita. Bahkan di zaman modern, Ibu Megawati pernah menjadi presiden. Jadi sudah ada kesamaan gender, kesetaraan gender atau emansipasi wanita. Itu saja teman-teman yang bisa kita share hari ini. Semoga membawa kebaikan dan manfaat bagi kita. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.